Saya pada mulanya, pada waktu terjadi pandemi, ya saya waspada ya. Karena saya sedang mengenang kawan saya yang baru kemarin ya meninggal karena corona. Pengalaman Dokter Nenden ini persis seperti pengalaman saya. Jadi kalau kita lihat situasi ini kan sudah berjalan 7 bulan ya dok ya. Tuh, situasi yang dialami tidak semakin membaik, tapi kan semakin memburuk. Artinya orang-orang yang sudah berusaha bikin penyesuaian, gitu, sudah mencoba untuk menjalani, itu nggak merasa semakin lega gitu. Ternyata makin parah situasinya, apalagi dilakukan pengulangan, pembatasan kegiatan, kemudian peningkatan penderita. Jadi orang makin takut. Selamat malam semuanya. Dan pada hari ini atau malam ini, yang sedang sendiri atau yang sedang melamun, jangan ada perasaan sedih atau cemas dalam menghadapi masalah pandemi ini. Karena pada malam ini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Joyce. Halo untuk Mbak Farah. Terima kasih yang sudah bergabung. Sebentar lagi mungkin saya akan mengajak Mbak Joyce untuk berbincang-bincang, yaitu tentang dampak stres pandemi corona, di mana dampak itu bisa mengganggu terhadap kesehatan fisik dan mental. Terima kasih Mbak Farah. Dan juga untuk Mbak Kaisala yang sudah bergabung juga, terima kasih. Karena saya akan mulai. Halo, iya aduh, iya. Ternyata ini keponakan saya sendiri nih, saya pikir bukan keponakan ya. Baik, saya sudah mulai akan bergabung dengan Mbak Joyce ini. Saya masih menunggu nih dengan, apa kabar Bu Joyce? Terima kasih Bu Joyce sudah bergabung nih ya. Saya sekarang ditemani oleh psikolog, yaitu Mbak Joyce Manurung yang hampir sama ya. Beliau nanti akan membantu saya. Bagaimana sekarang ini banyak orang yang tentunya sebelum terjadi pandemi pun sudah banyak yang mengalami stres, depresi ya. Ternyata dengan keadaan pandemi akan bertambah berat. Apalagi saya banyak sekali menemukan kasus yaitu orang dengan dermatitis kontak, yaitu alergi atau iritan, di mana karena terlalu banyak menggunakan sabun, karena dia selalu berulang-ulang menggunakan sabun. Itu yang disebut kalau kelainan mentalnya mungkin obsesif kompulsif ya, karena merasa takut, terasa khawatir. Terima kasih Mbak Joyce, sehat selalu juga buat Bu Joyce ini ya, Bu Joyce yang hebat deh. Pokoknya nanti kapan-kapan saya dengan putranya juga ingin collab nanti nih. Putranya Bu Joyce itu benar-benar seorang dokter yang mantap sekali, yang banyak sekali pengetahuannya untuk menunjang dalam masalah kasus-kasus dari corona ini ya, khususnya untuk ke antibody, imunis ya, apalagi nanti mungkin dengan yang lainnya lah nanti akan saya bergabung juga. Terima kasih Bu Joyce atas untuk ikut acaranya pada malam ini. Saya sedang mencoba untuk bergabung dengan Bu Joyce Manurung. Jadi saya mengajak beliau oleh karena saat ini banyak sekali, terutama khusus untuk saya sendiri di bagian kulit, tentunya yang banyak terjadi adalah kasus-kasus dengan alergi pada kulit ya, kemudian terjadi dermatitis yang disebut dengan neurodermatitis, di mana itu sangat berpengaruh dengan pikiran, karena kita ketahui bahwa suatu hormon pun bisa mempengaruhi untuk terjadinya stres, di mana kalau orang stres tentunya akan terjadi perubahan. Kita ketahui dari mulai hipotalamus, korteks cerebri, kemudian nanti dia akan masuk ke korteks adrenal ya. Dari situ, dari korteks adrenal itu akan menghasilkan suatu hormon-hormon, di mana di situ ada hormon beberapa yang sifatnya hormon glukokortikoid yang untuk mengatur metabolisme. Jadi makanya orang-orang stres biasanya umumnya adalah penuh dengan gemuk, karena dia memang dia sendiri akan terjadi lipogenesis ya. Udah Pak Matin untuk bergabung, sedang ini menunggu Mbak Joyce ini bergabung. Jadi memang dengan stres ini akan terjadi penyakit-penyakit pada kesehatan. Halo
Mbak Joyce nih. Halo, selamat Halo Mbak malam, Joyce. Dok. Iya, Sebentar, saya selamat malam. memperbaiki Iya, betul. suaranya. Suaranya kecil. Suaranya kecil Iya, kecil. banget. Betul, kecil banget. Ya, Cek iya, sound. Gimana, Dok? Udah ya, terdengar dengan lebih baik? baik. Ya, Suara dokter agak masih kecil, masih putus-putus kecil. ya, agak Ya, putus-putus. dan masih kecil suaranya Bu Joyce. Oke, Mbak Joyce sebentar ya. masih kecil suaranya. Nah, suaranya Mungkin kecil kayaknya nggak usah sekali. pakai itu, nggak usah pakai. Iya, Ya, coba ya. Ini lebih bagus ya? nah, ya lebih bagus. Ya, Oke. ya. Sebetulnya saya mau mengajak ngobrol dengan Bu Joyce itu pertama adalah saya ingin curhat juga nih, ingin minta dikasih pendapat. Saya pada mulanya, pada waktu terjadi pandemi, ya saya waspada ya. Tapi terus terang, saya kenapa hari ini pakai baju hitam, sama Oh, juga nih pakai sama baju dong. hitam. Ya sama ya. Karena saya sedang mengenang kawan saya yang Ah, baru kemarin ya meninggal ya, karena ya. corona. Ya. Nah, itu yang menyebabkan saya bertambah sedih, apalagi kalau saya lihat fotonya ya, itu teman yang sudah seperti sahabat gitu, yang Ya. dekat sekali dengan saya. Nah, ini kan kesedihan itu akan berlarut-larut gitu ya. Apalagi begitu ada di grup mengatakan lagi nama beliau, langsung saya sedih lagi gitu. Ya, ya. Nah, itu yang harus saya clearing gitu ya. Harus saya mulai mencoba tuh clearing masalah itu. Nah, mungkin kira-kira Bu Joyce bisa Mbak Joyce bisa bantu saya untuk, dan ini bukan saya saja mungkin ya. Hampir setiap mungkin ada orang seperti itu. Pada waktu mulanya mungkin kalau orang lain yang menderita kasus seperti ini, saya biasa-biasa saja hanya mengatakan, "Oh, kasihan ya. Ya kita doakan," gitu. Tetapi ternyata setelah saya mengalami di mana kawan yang seperti sahabat, itu sulit untuk saya. Sampai menerima itu pun satu hari saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja. Ya, Itu ya, ya. melihat fotonya, melihat videonya, melihat kenangan dengan dia gitu. Saya sehari itu nggak bisa kerja, sampai konsentrasi saya nggak ada. Yang ada cuma ngelihat nangis gitu. Nah itu saya merasakan ini apalagi dengan seperti ini. Nah itu menurut Bajis itu depresi apa atau stres seperti apa kesedihan itu yang terjadi sehingga bagaimana Ya. saya mencoba mengclearing sedikit-sedikit ya. Oke, iya. Itu dulu kasus saya Sebelum dulu sebelum saya nanti kasus Iya. yang lainnya ya. Oke, oke. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Karena menarik sekali ya, Dok. Pengalaman Dokter Nenden ini persis seperti pengalaman saya kurang lebih sebulan yang lalu. Jadi tanggal 30 Agustus juga salah seorang sahabat saya meninggal karena COVID-19 dan beliau adalah dokter. Jadi kalau dalam Ya. daftar itu ada dokter ke-100 yang meninggal, itu adalah sahabat Ya. saya gitu. Jadi Betul. betul sama seperti dokter, sehari setelah itu saya kayak orang itu black out gitu ya, karena Betul. ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya itu mengubah mindset saya dan itu membuat saya 7 hari membuat sebuah refleksi gitu. Jadi Ya. refleksi yang menandakan bahwa saya mesti slow down berpikir, saya mesti slow down untuk memahami ini situasi seperti apa gitu. Nah, Betul. kita mungkin jangan bicara sampai ke depresi dulu ya. Kita bicara Betul. dengan ini situasi apa, karena belum tentu itu disebut dengan depresi gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat situasi ini kan sudah berjalan 7 bulan ya, Dok ya. 7 bulan itu artinya sebenarnya harusnya orang-orang sudah bisa punya pola, sudah bisa punya Betul. penyesuaian. 7 bulan kan ibaratnya sudah mulai gak mudah menyesuaikan. Tapi ternyata tidak gitu. Situasi yang dialami tidak semakin membaik, tapi kan semakin memburuk. Artinya orang-orang yang sudah berusaha bikin penyesuaian gitu, sudah mencoba untuk menjalani, itu nggak merasa semakin lega gitu. Ternyata Betul. makin parah situasinya, apalagi dilakukan Betul. pengulangan, pembatasan kegiatan, kemudian peningkatan penderita. Jadi orang makin takut gitu sebenarnya. Iya. Nah, jadi boleh dikatakan situasi yang kita hadapi ini situasi takut. Sama halnya ketika situasi ini terjadi 7 bulan yang lalu. Ketika pertama kali kita baru mengalami gitu. Hanya bedanya kalau dulu kita betul-betul buta gitu. Ini apa gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah mengerti preventifnya, kemudian penanggulangannya dan sebagainya. Namun tetap takut, ya takut. Nah, ditambah lagi ketika seseorang, Dok, itu punya pengalaman emosional namanya ya. Saya mengalami sebulan yang lalu persis sekali. Dan mungkin informasi juga buat dokter, om saya juga meninggal karena COVID-19. Itu di bulan 4 gitu ya. Dan beberapa orang yang saya kenal, tetangga saya juga pergi gitu, bantu tetangga saya. Jadi
itu ada kedekatan emosional kan dengan kita gitu. Yang Betul. kita rasa, Ya. loh berarti penderitaan itu dekat dengan saya. Ampun. Dokter bener banget tuh waktu bilang, saya cuma nonton di TV, iya ya kasihan, Betul. kita bersimpati. Tapi ketika ada Ya. orang yang punya hubungan emosional dengan kita, Betul. dan itu pergi selamanya, saya cuma mikir gini, Nah. aduh saya nggak sempat ngomong apa-apa, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi dengan dia. Iya. Itu ya, kerasanya kan begitu Ya. ya dok ya. Betul. Dan waktu Rasanya itu, seperti itu. betul ya dok. Nah, jadi waktu Betul. itu perasaan yang muncul bukan lagi hanya takut, tapi ada marah, ada sedih gitu, ada Betul. kecewa. Saya kecewanya Kecewa, ya. kecewa. Saya bilangnya begini, itu silly banget gitu. Kenapa dia pergi karena situasi yang silly gitu? Silly maksudnya gini, Ya. dia seorang dokter yang sudah punya preventif pencegahan menggunakan alat perlengkapan diri yang baik gitu, tetap bisa Betul. kena dan kenanya di rumah sakit. Misalnya begitu dok. Itu buat saya terlalu silly. Saya diingatkan orang, nggak begitu Bu Joyce, itu sudah takdir. Oke, itu definisi yang lain gitu. Tapi kalau buat saya sebagai orang yang mengalami secara emosional itu terguncang Betul. loh, gitu ya. Itu terguncang loh. Dan buat saya boleh Betul. bilang itu silly. Jadi dalam situasi ini dok, yang bisa dialami adalah ketakutan, kemudian bisa kemarahan, gitu. Jadi Ya. kita bisa jadi menyalahkan gitu. Harusnya dia lebih tahu, harusnya dia bisa gini, harusnya saya lebih ngingetin dia, harusnya saya telepon dia. Nah itu banyak sekali gitu ya. Dan Betul. proses menyalahkan ini enggak hanya pada yang pergi, tapi menyalahkan diri kita sendiri gitu. Betul. Kenapa saya nggak ngontak dia? Kenapa saya, ya pokoknya gitu-gitulah dok, kira-kira gitu ya. Jadi mungkin tidak sampai kepada gangguan mental, tapi ada peristiwa shocking. Satu peristiwa, ini shocking namanya, kemudian yang dia beralih kepada proses denial namanya. Dia menyangkal, kenapa dia begitu muda, masih umur sekian kok udah pergi? Kenapa harus dia gitu? Orang yang baik kok, Betul. orang yang Betul. sama orang itu kayaknya nggak hitung-hitung. Kenapa harus dia? Nah itu ada proses denial di situ. Setelah itu tadi saya bilang ada kemarahan di situ. Memarahi situasinya. Betul. Karena kita nggak bisa marah kita nggak tahu mau marah pada siapa. Kita nggak bisa nyalahin siapapun. Kita nggak bisa meletakkan bahwa itu karena siapa gitu kan, nggak bisa. Dan yang mungkin peristiwa yang tertinggi inilah kemarahan itu dok. Nah, saya nggak tahu apakah dokter Nenden masih dalam situasi shocking atau sudah masuk dalam fase denialnya, menyangkalnya, atau sekarang yang fase lebihnya adalah marah gitu. Karena marah ini adalah fase yang paling sulit sebenarnya buat setiap orang ketika dia mengalami kehilangan. Terutama kehilangan yang tiba-tiba. Jadi kita nggak tahu dia ya. Kita nggak mendampingi dia sakit misalnya. Kita nggak tahu dia sakit. Kita mendengar mungkin dia mengalami COVID. Tapi kita nggak pernah mengharapkan dia sampai seperti ini. Misalnya begitu. Jadi kondisi yang dokter alami barangkali sudah sampai nih di menyangkalnya atau sudah sampai di marahnya gitu. Nah tinggal nanti situasi ini kan perlu diolah dok, karena betul kata dokter ya, kita jadi seperti kayak kebingungan sendiri gitu ya. Kita ingat dia terus gitu, ingat karena tadi ada hal-hal yang kita marahi gitu, kita nggak bisa terima sebenarnya. Kenapa harus dia dan sebagainya. Dan yang paling jauh efeknya itu bisa menyerang kekuatan diri kita gitu dok, ya mengganggu kekuatan diri kita. Pertama, fokus pikiran kita jadi kemana-mana gitu. Betul kan? Yang biasanya kita bisa fokus dengan pekerjaan karena ada peristiwa yang shocking ini, itu mengambil energi kita cukup banyak, bahkan banyak. Ya mengambil energi kita. Kita jadi mungkin saya beberapa hari nangis dengan sahabat saya yang lain gitu, menghabiskan waktu saya untuk nangis. Untuk dia untuk membayangkan dia udah nggak ada, gimana istrinya. Saya kontak istrinya, saya kontak keluarganya untuk bisa berbagi. Itu menghabiskan waktu, energi saya. Tapi buat saya itu saya butuhkan untuk dihabiskan dok. Karena kalau tidak, saya akan terpaku dengan tadi penyangkalan dan kemarahan-kemarahan itu, gitu. Jadi saya nggak tahu nih dokter ada di fase mana. Kira-kira di mana itu dokter? Saya memang masih fasenya sedih ya. Fasenya saya sedih ya. Ya betul.
Jadi kalau setiap ingat, saya menangis gitu. Iya, Cuma iya. sudah ada rasa kecewanya gitu. Kecewanya tuh pada diri saya sendiri gitu. Karena setelah Betul. saya melihat, oh ternyata mungkin ada hal-hal yang dia lupakan gitu dalam Iya. protokolnya atau apa gitu. Kok kenapa ya saya nggak bantu dia ingatkan, misalnya seperti itu gitu. Jadi ada rasa kekecewaannya gitu. Nah, Betul. saya sekarang ingin mencoba mengkeliringnya gitu. Mengkeliringnya dengan menerima gitu ya. Bahwa memang dia sudah tidak ada gitu. Iya. Ya, kadang-kadang saya suka, bener nggak sih dia tuh nggak ada gitu, bener nggak sih dia gitu. Nah, Iya. itu kadang-kadang yang menjadikan hal-hal seperti itu. Nah, Iya. mungkin saya nggak usah harus sampai berjenjang sampai terus naik itu tingkatan apa stresnya Iya. gitu. Iya. Ya, Iya. cuman sekarang lagi mencoba untuk mengkeliringnya. Yaitu clearingnya saya, apakah betul seperti ini? Saya mengkeliringnya dengan cara mendoakan dia, itu selalu Hmm. mendoakan dia gitu ya, pada saat saya Iya. sedang ya kita berdoa gitu, mendoakan dia supaya dia dimudahkan, dan saya juga melihat kebaikan-kebaikannya dia membuat kita menjadi tenang gitu. Oh, dia sangat baik ternyata. Justru mungkin dia lebih bahagia di sana gitu. Jadi kadang-kadang saya melihat itunya. Akhirnya Iya. merasa diri saya bisa menerima gitu. Iya. Lama-lama selama sudah dengan menerima, saya bisa mengkeliring gitu sedikit demi sedikit ya. Iya. Dan Iya. mungkin juga menjadi pelajaran gitu kan. Siapa tahu, who knows ya, kita nggak tahu ya umur tuh kan. Bisa Iya, saja betul. Tuhan tuh mengambil kita dengan berbagai cara gitu, nggak harus dengan penyakit ini saja kan. Iya. Jadi Iya. saya pikir juga ini pelajaran untuk saya gitu. Dikala saya pun nanti tiada gitu, jadi saya mengajarkan juga pada anak-anak gitu ya. Apalagi Ah. anak-anaknya beliau itu seumuran dengan anak saya gitu. Jadi saya Ah. mengajarkan gitu. Iya. Iya. Nah, kamu nanti kalau saya pun nggak ada gitu, kamu jangan terlalu sampai harus jatuh apa ya, stres yang berat gitu, karena kapanpun orang akan diambil gitu. Jadi saya menerangkan pada anak saya. Jadi kalau mama pun nggak ada, seperti teman mama seperti itu gitu. Jadi kamu harus kuat. Kamu harus meneruskan bla Yes. bla bla bla. Jadi Yes. ya gitu seperti itu. Ya. Yes. Jadi apakah itu sudah begitu tahapannya ya, Mbak Joyce Nah, ya? Memang harus seperti itu ya? kadang-kadang gini dok, tahapan itu Ya, tidak sifatnya baku untuk semua orang gitu ya. Jadi betul. setiap orang kan punya mekanismenya sendiri gitu ya. Ibaratnya punya caranya Betul. sendiri. Dia Ya, punya pengalamannya sendiri. Kemudian dia betul. juga punya kekuatan emosinya sendiri gitu. Jadi Ya, berapa lama prosesnya juga berbeda-beda gitu. Ada ya, orang yang bisa dalam hitungan minggu mungkin bisa menyelesaikan. Tapi ya, ada orang yang saya kenal baik itu 2 tahun baru bisa menyelesaikan. betul. Jadi fase-fase sangat berbeda. Nah, apakah tahapannya juga akan sama? Belum tentu juga. Namun, Ya, yang kita perlu tahu adalah jangan sampai setiap tahapan ini akhirnya semakin parah, bertambah. artinya Parah. mengambil energi kita semakin banyak sehingga Betul. kita nggak bisa lagi hidup dengan realitanya gitu loh dok. Jadi kita nggak jadi Ya, realistis. Nah, saya senang dokter sudah bisa betul. mengarah pada satu situasi yang realistis gitu ya. Ya, Nah, ya, saya sendiri juga sama seperti dokter. Saya cuma melihat gini, oke, kami berduka, namun kita nggak bisa menyalahkan situasi gitu. Yang ada adalah belajar dari situasi. Itu yang paling benarnya begitu ya. Setiap orang kan perlu belajar dari situasi. Jadi kalau saya mengambil hikmahnya begini, saya pikir saya harus jadi lebih lebay dari yang sebelumnya, Dok, gitu. Ya, ya, lebih lebay untuk protokolnya itu jadi saya tambah. Dulu saya tuh lebay ya, memang. Sebelum ada kasus sahabat saya meninggal, saya agak lebay. Nah, sekarang saya ya. sudah super lebay. Super lebay itu dalam membuat protokol kesehatan. Jadi apa-apa itu harus semprot-semprot karena saya belajar dari dia. Oh, harus begitu gitu ya. Lalu yang kedua, itu yang saya pelajari adalah uh, lifestyle, Dok. Gaya hidup. Betul. Gaya hidup. Jadi bukan hanya soal makan, olahraga, yang dimakan apa gitu. Satu Ya, yang saya pastikan adalah tidur. Tidur yang ya, cukup. Jadi betul. sahabat Harus saya cukup. ini ya orangnya workaholic ya. Jadi memang kalau diperhatikan tidurnya nggak pernah cukup karena dia baik sekali sebagai Betul. seorang dokter yang selalu membantu pasiennya mau jam berapa Ya, aja oke gitu. Jadi, nah saya belajar betul. itu bahwa saya harus mengatur kembali gitu pola hidup Betul. saya. Nah yang ketiga nih dok, yang saya belajar juga bahwa untuk saya bisa tanda kutip merelakan. Jadi merelakan bahwa Ya, memang orang yang baik ini sudah nggak ada gitu. Saya mengambil satu pelajaran bahwa uh, membantu orang itu ada batasnya. Itu oh saya. gitu. Ya, Yes. ya, Membantu orang itu ada batasnya. Jadi dulu saya berpikir
bantulah orang, semua orang kalau bisa. Itu dulu mimpi saya. Ya. Saya pengen punya uang banyak, punya kuasa besar, saya bisa bantu semua orang. Tapi saya belajar satu hal dari dia, membantulah orang semampu kamu. Jadi ada batasnya. Kenapa? Karena ada waktunya kita nggak mampu. Nah, ketika kita nggak mampu, kita harus bilang bahwa kita nggak mampu. Gitu. Sehingga kita nggak memforsir kemampuan kita ya. Yes, kita nggak memforsir semua energi kita nggak memforsir semua waktu kita untuk orang lain, dan kita melupakan untuk diri kita. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi itu saya akhirnya merelakan, oke, dia sudah memberikan sesuatu yang bagus banget, dan saya sebar kemana-mana. Saya posting di Instagram saya share ke orang lain, saya ngomong ke keluarga saya, oke, sekarang kita lakukan yang terbaik sesuai badan kita mampu, kemampuan, pikiran kita mampu. Kalau nggak mampu, berhenti. Nah, itu saya belajar banyak. Nah, dan akhirnya releasingnya sebenarnya kembali ke dokter, mana yang paling mudah gitu ya. Karena proses accepting, menerima itu juga banyak caranya gitu, Dok. Itu kan persepsi ya. Artinya sampai kapanpun mungkin kita nggak bisa menerima dia sudah pergi. Intinya kan begitu. Karena dia orang baik gitu. Tapi kita bisa merelakan bahwa dia sudah tidak ada, dan dia meninggalkan, kalau buat saya meninggalkan legacy gitu ya. Ada hal berharga yang dia tinggalkan dan kita bisa pelajari. Itu cara saya merilis. Nah, tinggal dokter nanti memilih cara mana yang bisa paling mudah merelakan, tidak melupakan. Merelakan, ya. Gitu, iya. Baik. Ya. Nah, ini berhubungan dengan lebay ini tadi ya. Iya. Soalnya dengan lebay ini, saya pun menemukan pasien-pasien yang datang itu dengan kontak iritan pada tangannya, karena dia saking lebaynya, dia sering mencuci tangan. Iya. Lalu saya mencoba mencari tahu gitu, secara mentalnya itu apa. Ternyata kan itu hampir sama dengan obsesif kompulsif ya, dimana dia sering sekali mencuci tangannya gitu ya. Nah, dengan mencuci tangan itu akibatnya dia tangannya crack, menjadikan kering. Apalagi dia saking lebaynya, dia lebih mau dengan menggunakan desinfektan. Udah sabun, tambah desinfektan kembali. Jadi semakin dia kering, semakin crack, malah timbul penyakit baru. Nah, itu bagaimana dengan kelebayan yang seperti apa yang kita harus lakukan? Karena kalau lebaynya pun terlalu berlebihan, seperti Fatus tadi gitu ya, berulang-ulang dia mencuci tangan gitu ya, obsesif kompulsif, sampai dia juga menggunakan desinfektan gitu ya. Kalau bisa yang alkohol, malah kalian sekarang ini kan ada kayu putih yang sampai diminum gitu ya. Gitu. Kadang-kadang ada kayu putih yang dimasukkan ke lubang hidung gitu ya. Betul. Lalu ada juga yang lubang kupingnya dikasih alkohol. Padahal kita ketahui nih lubang kuping ini kan sensitif ya. Nah, seperti itu tuh kelebayan apa? Malah akan kalau menurut saya kalau terlalu lebay sekali juga menjadikan gangguan gitu. Sebentar, ini Bu Joyce nih katanya setuju nih. Ada batasnya. Ya. Soal membantu. Iya, betul. Ini Bu Joyce ini adalah ini di PPKM ya. Terima kasih Bu Joyce ya. Terima kasih Bu Joyce, nama kita sama ya. Kelebayan itu. Iya. Yang kelebayan itu yang saya mau tanyakan. Iya. Karena kalau kita ada batasnya juga kelebayan itu ya. Nah, ada batasnya kah kelebayan itu ya? Lebay itu kan sebuah istilah informal ya. Informal yang kita tempatkan pada situasi melebihi kadar biasa. Kan gitu ya, lebay itu. Sekarang yang menjadi persoalan, Dok, biasa itu kadarnya apa gitu. Jadi kalau dalam kondisi sebelum ini, sebelum COVID-19, ada orang ya ngapa-ngapain nggak cuci tangan tuh nggak pernah sakit tuh, buktinya nggak pernah diare ya kan, nggak pernah kena apapun penyakit tifus kayak apa, nggak pernah. Nah, artinya itu biasa buat dia gitu. Artinya bahkan saya dengar tuh satu dokter yang jadi influencer bilang katanya, kenapa COVID itu hanya mengenai orang-orang menengah ke atas, yang golongan bawah nggak kena gitu. Saya agak kontra dengan itu. Tapi buat saya gini, biasanya mereka mungkin menjadi sebuah hal yang sudah mereka lakukan berkali-kali gitu. Nah, dengan perubahan situasi, biasa ini kan udah bergeser gitu loh, Dok. Yang dulu nggak bisa, nggak perlu cuci tangan, terus makan, it's okay, itu nggak apa-apa. Lah sekarang pegang pintu orang, pegang pintu lift terus nggak cuci tangan, udah nggak biasa. Biasanya apa? Harus cuci tangan apapun kondisinya. Jadi kadar biasanya udah geser, Dok. Nah, sekarang kalau kita mau lihat lebaynya, kita cek apakah dengan mencuci tangan berkali-kali ini dianggap melebihi biasa yang dulu,
dulu, apa yang sekarang gitu. Iya, Gitu ya. Kalau kita bilang betul. ini yang sekarang memang harus begitu kan anjurannya Iya, gitu. Jadi yang biasa itu ya memang harus begitu. Nah, yang menjadi tidak biasa atau lebay dalam kadar sekarang ketika perasaannya ikut jadi cemas. Jadi bukan hanya cuci hmm, tangannya, Dok, gitu. iya, Tapi ketika dia tidak menyentuh pun dia jadi iya, cemas sehingga dia harus betul. cuci tangan gitu. Iya, Padahal dia nggak ngapa-ngapain kan gitu ya. hmm, Dia lihat orang di TV, ih megang sampah, dia cemas, dia cuci tangan cuci gitu. tangan. Dia Ah, pakai gitu. disinfektan atau dia Iya, lihat anaknya gitu main play-doh kotor, ih kotor, dia semprot-semprot disinfektan, padahal dia nggak megang-megang. Nah, kira-kira gitu. iya, Nah, kalau iya. itu yang terjadi, ada Itu yang kecemasan yang penyakit. meningkat, yang Iya, menyertai kecenderungan dia untuk terus cuci tangan, pakai disinfektan. iya, Nah, bolehlah kita sebut itu kondisinya lebay untuk sekarang. Itu. Jadi lebaynya ini sudah mengganggu beberapa pikirannya dia, gitu dok. Gitu. Jadi mungkin iya, iya, kita mendefinisikannya begitu ya, supaya orang bisa iya, membedakan antara betul. lebay dengan sudah ada gangguan Iya, yang terhadap kondisi yang pernah dulu terjadi dengan sekarang gitu. Bedanya gitu. betul. Seperti itu ya. Ya. Ya, Nah, sekarang saya mau tahu nih, sekarang ini kan banyak orang yang krisis karantin ya. ya, Orang yang dimana dia harus diisolasi gitu. Kadang-kadang ya kalau isolasinya bersama dengan keluarga mungkin dia tidak terlalu merasakan ya kesedihan yes. itu. Tetapi kalau dia sendirian gitu ya. Sampai saya pernah melihat di Twitter ada seseorang yang mengatakan, bolehkah saya membawa kucing saya gitu pada saat saya sedang diisolasi ya. Jadi saya pikir ini kayaknya orang udah mulai aneh-aneh nih sekarang ini gitu ya. Dia harus diisolasi, dia tidak ya diisolasi sampai dia harus membawa teman untuk, karena dia nggak punya teman untuk menemani dia isolasi karena dia memang sendirian, Ya, dia ya. sampai mau membawa kucingnya gitu ya untuk diisolasi Hmm, seperti itu ya. ya. Nah, ini kan apalagi kalau kita lihat banyak sekali menurut teman saya nih ya yang di rumah sakit jiwa, banyak sekali sekarang dari Wisma Atlet itu sudah banyak konsul untuk jiwanya, untuk yang diisolasi mandiri, itu untuk orang-orang yang OTG. Malah saya pernah dengar juga hampir-hampir mereka meloncat bunuh diri gitu. Oh ya. Nah, itu pada waktu ya, kesepian seperti itukah yang sampai menyebabkan dia ingin berbuat sejauh itu gitu? Apa ya?